Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para jamaah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama belajar kembali dari memahami surat-surat yang terkandung dalam juz Amma yang isinya nuansa tentang iman, ketakwaan, tentang hari kiamat ya. Sebagaimana itu merupakan nuansa surat-surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan kita lanjut pada surat berikutnya, itu surat Al-Infitar. Al-Infitar artinya langit yang terbelah ya. Dan surat ini salah satu dari surat-surat yang menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu ain." Siapa yang ingin melihat hari kiamat seakan-akan melihatnya secara langsung, falyaqra, maka hendaknya dia baca firman Allah, "Idza syamsu kuwirat," surat At-Takwir yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan juga baca wa idza samaa'u fatarat, silakan baca surat Al-Infitar yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wa idza samaa'u syaqqat, dan juga baca surat Al-Insyiqaq, surat Al-Insyiqaq. Ini tiga surat yang menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat kelak. Dan surat Al-Infitar adalah salah satu surat yang dianjurkan untuk dibaca seperti salat Isya, yaitu tidak terlalu panjang dan tidak pendek. Ya, karena ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu salat Isya, kemudian dia baca surat yang sangat panjang, surat Al-Baqarah, sampai ada seorang makmum yang memisahkan diri kemudian menyelesaikan salatnya sendiri. Maka akhirnya Mu'adz pun marah kepada orang tersebut, dan akhirnya orang tersebut melapor kepada Nabi SAW. Dia menjelaskan kenapa dia meninggalkan jamaah, karena Mu'adz terlalu lama baca surat dalam salat Isya. Maka Nabi pun menegur Mu'adz, dan Rasulullah SAW berkata, "Afatanun ya Mu'adz, apakah engkau membuat fitnah wahai Mu'adz? Kenapa? Aina kunta min sabbihisma rabbikal a'la wadduha wa idza syamsu wa idza samaa'u fatarat." Kenapa kau tidak baca surat-surat yang sedang seperti surat Sabbihisma rabbikal a'la, wadduha, dan di antaranya surat wa idza samaa'u fatarat, idza samaa'u fatarat. Jadi di antara surat yang ukurannya segitu dianjurkan untuk dibaca pada salat Isya. Ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada surat Al-Infitar. Kita baca dari ayat yang pertama. Idza samaa'u fatarat, tatkala langit terbelah. Langit ya adalah makhluk terluas yang bisa kita lihat ya secara langsung ya. Tentunya ada makhluk yang lebih hebat, lebih besar daripada langit, yaitu kursi, dan ada yang lebih hebat lagi, arsy. Ya, sebagaimana disebut dalam hadis bahwasanya tidaklah mas samawati sab', tidaklah langit yang 7 diletakkan dibandingkan dengan kursi kecuali seperti halaqah, seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Artinya langit ini enggak ada apa-apanya dibandingkan kursi Allah. Makanya Allah berfirman, "Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard." Sungguhnya kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan kursi sendiri tidak ada bandingannya dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah perbandingan antara langit dengan kursi kecuali seperti perbandingan antara kursi dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Namun makhluk terbesar yang bisa kita lihat secara langsung adalah langit. Kita tidak pernah tahu mana ujungnya, mana pangkalnya. Dan Allah telah menjelaskan bahwasanya langit diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Sungguh langit yang telah kami kami bangun, kata Allah, dengan kekuatan kami, bi'aidin wa inna lamusi'un, dan kami luaskan langit tersebut. Kami luaskan langit tersebut ya. Makanya penciptaan langit ya sering Allah jadikan dalil tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ila samaa'i kaifa rufi'at." Tidakkah mereka melihat bagaimana langit ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala? "Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha." Allah menciptakan langit tanpa ada tiang yang menyangganya. Bayangkan bagaimana langit yang begitu luas, entah jutaan kilometer, tidak ada tiang yang menyangganya, tapi dia bisa kokoh ya. Kenapa? Karena Allah yang menahan. Wa yumsikus samaa an taqa 'alal ardi illa bi idzni. Allah yang menahan langit agar langit tidak roboh, tidak jatuh. Lihat langit ya yang begitu luas ternyata berisi dengan
benda-benda yang sangat berat, ya. Ya, bintang-bintang, planet-planet, ya. Kata Allah, wa zayyana sama'ad dunya bimasabih. Kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Jadi bintang-bintang ini kita baru bicara tentang langit dunia. Langit yang paling bawah, yang paling dekat dengan kita. Belum langit berikutnya, lapisan kedua, belum langit lapisan ketiga, dan seterusnya sampai langit ketujuh. Langit yang kita lihat langsung, langit dunia ini, isinya dengan benda-benda yang luar biasa, yang berat seperti bintang-bintang, planet-planet, matahari, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan langit tersebut menjadi sangat kokoh, dan sudah setiap orang yang hidup di atas muka bumi ini akan lihat bagaimana kokohnya langit. Namun langit tersebut tidak selamanya kokoh. Allah sebutkan langit kokoh, kata Allah, banaina fawqakum sab'an shidada. Kata Allah, kami ciptakan di atas mereka langit, 7 langit yang kokoh, sab'an shidada. Allah sebut langit tersebut kokoh, kuat, ya, mampu menampung berbagai macam benda-benda langit tanpa ada tiang. Allah yang angkat, ya, Allah yang tahan semuanya. Namun apakah langit yang begitu kokoh ini akan demikian selamanya? Jawabannya tidak. Akan datang suatu hari di mana langit tersebut akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, langit, proses hancurnya langit pada hari kiamat kelak belum masuk. Sebentar. Belum. Sebentar, ya. Ya. Proses hancurnya langit pada hari kiamat. Asalnya langit adalah kokoh. Asalnya langit adalah kokoh. Langit, 7 langit kokoh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa banaina fawqakum sab'an shidada." Kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. Kemudian langit mengalami proses kehancuran, ya. Proses kehancuran, ya. Pertama dimulai dengan al-infitar, ya. Pertama adalah al-infitar. Ini yang kita sebutkan dalam ayat ini. Al-infitar, idza sama'u fatarat, yaitu langit terbelah. Tapi masih di awal pembelahan, ini di awal pembelahan. Ya. Setelah dibelah, kemudian al-insyiqaq. Al-insyiqaq. Al-insyiqaq, surat al-insyiqaq, yaitu terbelahnya sempurna. Sekarang kita tidak melihat ada belahan sedikit pun. Hal tara laha min futur, tidak ada robek sedikit pun. Terbelahnya sempurna, benar. Tapi pada hari kiamat kelak benar-benar langit itu terbelah. Setelah itu kemudian langit menjadi lemah. Fanshaqqatis samaa'u fahiya yauma idzin wahiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fanshaqqatis sama', jadi langit jadi lemah. Sebagaimana Allah sebut dalam surat Al-Haqqah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wanshaqqatis sama' fahiya yauma idzin wahiyah. Fahiya yauma idzin wahiyah. Setelah langit terbelah, jadilah dia wahiyah. Wahiyah ini artinya lemah. Setelah lemah, kemudian di al-kashr, ya. Idza sama wa idza sama'u kushitat, ya. Allah sebut dalam surat At-Takwir, sudah lewat, sudah pernah kita bahas, ya. Kushitat, yaitu dicabut langit. Setelah itu baru kemudian dilipat, ya, dilipat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma natwis samaa ka tayyi sijil, hari di mana kami lipat
langit tersebut seperti lipatan-lipatan lembaran buku. Kata sijilli, ya. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, was samawati matwiyatun bi yaminih. Maka pada hari tersebut langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Inilah proses hancurnya langit. Ketika langit terbelah, maka pertahanan yang ada di langit hilang. Sebagian ahli fisika mengatakan bahwasanya di langit sana ada gaya gravitasi antara planet dengan planet, ada bintang dengan bintang, sehingga menjaga kestabilitas benda-benda langit tersebut pada tempatnya, pada orbitnya. Teori-teori yang mereka kemukakan, intinya ada kekuatan di sana ya, yang Allah berikan sehingga benda-benda tersebut berjalan pada orbitnya. Wa kullun fi falakin yasbahun, masing-masing berjalan pada orbitnya. Namun ketika langit dibelah, maka kekuatan tahanan tersebut maka menjadi hancur ya. Dan itu tentu hal yang sangat mengerikan. Kita saja di dunia terkadang kita mendengar suara guntur mengerikan ya. Geledek kita dengar mengerikan, kita lihat petir menyambar mengerikan. Ya. Jadi kalau ada meteor jatuh mungkin mengerikan ya. Teman-teman waktu saya pergi ke Lombok ketika terjadi peristiwa gempa, mereka mengatakan mereka dengar suara gemuruh yang mengerikan ketika gempa terjadi, seakan-akan gunung itu mau meledak atau mau pecah. Ketika saya pergi main ke daerah area gunung yang ada di Lombok ya. Subhanallah, bagaimana kalau langit yang begitu kemudian pecah, robek. Ketika langit robek kemudian pecah, maka semua benda-benda tidak tertahan lagi pada orbitnya, tidak tertahan lagi pada tempatnya. Setelah itu Allah berfirman, wa idzal kawakibun tatharat. Ayat yang kedua, dan tatkala bintang-bintang berjatuhan. Dan ini efek dari terbelahnya langit tersebut ketika bintang-bintang berjatuhan. Ini di antara kondisi-kondisi mengerikan pada hari kiamat kelak ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala yang ingin menghancurkannya. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang mematikan manusia, dan Allah yang menghidupkan kembali. Setelah Allah berfirman, wa idzal biharu fujirat, tatkala langit tatkala lautan diluapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Lautan sekarang masing-masing Allah berfirman, wa huwal ladzi marajal bahraini hadza adbun furatun wa hadza milhun ujaj. Allah menjadikan air laut yang ada di air yang ada di bumi ini menjadi dua, ada namanya air tawar, ada namanya air asin, dan masing-masing terpisah pada tempatnya. Wa ja'ala bainahum barzakhan, dan ada barzakh penghalang antara air laut dengan air tawar. Namun pada hari kiamat kelak air akan meluap. Semua air akan meluap. Jadilah air tersebut bergabung antara air laut dengan air tawar, air payau, semuanya bergabung menjadi satu. Karena air bersatu, seakan-akan tidak ada pembatas di antara air-air tersebut. Setelah air-air tersebut bersatu, maka kemudian Allah bakar air-air tersebut ya. Wa idzal biharu sujirat, dan tatkala air laut dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa Ustaz air jadi terbakar? Kita bilang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagian ada yang mengatakan mudah, air tersusun atas H2O, hidrogen dan oksigen. Mungkin Allah lepas molekulnya, terpisah antara hidrogen dan oksigen, kemudian Allah melakukan terjadi pembakaran. Ini sekedar artinya perkara yang mudah bagi Allah. Mau Allah jadikan air jadi panas, air jadi api, mudah bagi Allah, tinggal kun fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, sebenarnya itu mudah bagi Allah. Sebagaimana Allah menjadikan api yang harusnya membakar, ya naru kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah mengatakan kepada api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Allah menyebutkan tentang dahsyatnya hari kiamat, setelah itu Allah menyebutkan tentang kondisi manusia setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua ya. Allah berfirman, wa idzal quburu bu'thirat, tatkala kuburan dibalik, maksudnya tatkala orang-orang keluar dari kuburan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, fa idzahum qiyamu yanzurun, tiba-tiba mereka bangkit dari kuburan, mereka berdiri menantikan kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka setiap jiwa tahu apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Baik. Sudah kan?
Jadi semua yang Allah sebutkan di awal, idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat. Allah sebutkan 4 perkara, jika maka jawabannya, ya Allah mengatakan jika langit terbelah, jika bintang-bintang bertaburan berjatuhan, jika lautan diluapkan, dan jika kuburan dibangkitkan. Allah ingin menegaskan. Apa yang Allah ingin tegaskan? Jawabannya ketika itu, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Subhanallah. Ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa alimat nafsun, umum, semua jiwa, setiap jiwa, semua jiwa tahu, jadi mengetahui apa yang telah dia lakukan dan apa yang dia akhirkan, apa yang dikedepankan dan apa yang dia akhirkan, apa yang dia akhirkan. Perhatikan di sini, ma di sini, ma mausulah, ma artinya apa? Ya, ini artinya apa? Ini umum, mencakup seluruh amal. Khilaf di kalangan para ulama tentang makna aliman nafsu ma qaddamat wa akharat. Maka setiap jiwa akan tahu apa yang dia kedepankan dan apa yang dia akhirkan. Ada yang mengartikan, ya, dikedepankan maksudnya, ya, 2 pendapat tentang hal ini. Banyak pendapat, tapi di antara 2 pendapat yang kuat dalam hal ini, ya. Pertama, apa yang dia ma qaddamat, apa yang dia kedepankan, yang jiwa kedepankan, maksudnya adalah amal soleh. Kemudian ma akharat, alimat nafsu ma qaddamat wa akharat, apa yang dia akhirkan, maksudnya adalah maksiat atau kelalaian. Ini pendapat pertama. Maka ketika itu semua manusia akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan. Allah mengatakan, ahsahullahu wa nasuh. Mereka lupa tapi Allah mencatat seluruhnya. Maka manusia akan ingat. Dia tidak mau ingat, dia akan teringat. Semua yang pernah dilakukan berupa kebaikan-kebaikan, dari besar sampai yang kecil, dia ingat semuanya. Allah buat dia ingat, dan Allah akan tampilkan bukti agar dia ingat, ya. Sebenarnya dia sudah ingat. Kemudian Allah tampilkan bukti tersebut dalam catatan amal yang dia lakukan. Yang catatan amal tersebut dikatakan mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Tidak ada satu pun yang ditinggalkan, semuanya tercatat. Yang besar maupun yang kecil semuanya tercatat. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka akan dapati apa yang mereka lakukan hadir di hadapan mereka. Filenya ada semua. Yang mereka kebaikan apapun sedikit pun yang disepelekan, meskipun hanya senyum, meskipun hanya menghilangkan gangguan dari jalan, meskipun hanya berlemah lembut berkata-kata yang baik, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, kata yang baik adalah sedekah, apapun, sekecil apapun dia akan ingat dan akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya seluruh keburukan wa akharat, kelalaian yang dilakukan, apa yang dia lihat dari kemaksiatan-kemaksiatan, apa yang dia dengar berupa maksiat-maksiat, apa yang dia komentari, apa yang sudah dia pernah lihat dan apa yang sudah dia hilangkan historinya, apa yang dia pernah tulis, semuanya akan diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersisa. Karena ma di sini ma al-mausulah, alimat nafsun ma sini mausulah menunjukkan keumuman. Maka ketika itu seorang jiwa akan tahu semua yang pernah kebaikan yang dia lakukan tanpa terkecuali, dan dia pun tahu semua keburukan yang dilakukan. Dia akan dibuat ingat. Makanya orang-orang ketika itu bingung, tidak peduli dengan yang lain, karena di pikiran mereka semua memori muncul. Tapi ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ma qaddamat, yaitu amal yang dia lakukan, apa yang dia
dia kedepankan? Maksudnya adalah amal yang dilakukan ketika dia hidup. Ketika hidup, semasa hidupnya. Kemudian wa akharat, yaitu apa yang dia akhirkan. Maksudnya adalah dampak amalnya setelah dia meninggal. Amalnya setelah dia meninggal, setelah wafat. Artinya kita dalam kehidupan kita ini, kita melakukan amal ketika kita masih hidup. Ternyata ketika kita meninggal ada dampak dari amal kita. Dampak yang kita lakukan ini, ya, amal yang bisa kita yang kita lakukan ketika hidup ini bisa kebaikan, bisa juga dosa. Demikian juga dampak dari amal yang kita lakukan setelah kita meninggal masih ada berdampak. Ini juga bisa dua, bisa jadi amal jariyah. Istilah kita amal jariyah, bisa jadi dosa jariyah. Ya. Ya. Bisa jadi amal jariyah, bisa jadi dosa jariyah. Makanya seorang waspada, karena ketika dia akan meninggal Allah akan tampakkan. Mungkin dia tidak duga tentang dampak yang dia lakukan selama di dunia. Ketika dia meninggal ternyata dampaknya buruk. Allah akan ingatkan, ini dampak dari perbuatanmu. Kalau kamu dulu baik, lihat dampak, ternyata kebaikanmu diikuti orang, ternyata buku-bukumu dibaca oleh orang, ternyata masjid yang kau bangun diisi oleh orang, ternyata pondok yang kau bangun bermanfaat, mencetak banyak generasi Rabbani. Mungkin dia tidak tahu, tapi ketika dia di akhirat kelak Allah akan tunjukkan, inilah dampak dari anakmu yang soleh mendoakanmu, cucumu yang soleh juga mendoakanmu, dampak kebaikan yang dilakukan. Itu akhirat, apa yang dia akhirkan. Yang dia tidak ingat, dia tidak tahu hal tersebut, Allah ingatkan pada hari kiamat kelak. Dan bisa jadi sebaliknya, bisa jadi dosa jariyah. Dia dulu mengajarkan yang buruk, dia tidak sangka ternyata ketika dia meninggal keburukan terus masih berlanjut, masih berkesinambungan, masih multi level marketing, masih banyak orang ikut, masih banyak orang tersesat dengan gara-gara kesesatannya. Mungkin dia pionir bid'ah, dia yang pertama kali mengajarkan bid'ah, mungkin dia yang pertama kali inovasi kemaksiatan. Kemudian banyak yang mengikutinya, waliyadzubillah, ya. Jadi ini di antara tafsir makna alimat nafsun ma qaddamat wa akharat, maka jiwa akan tahu apa yang dia kedepankan dan apa yang dia akhirkan. Waliyadzubillah, ya. Setelah Allah berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu sehingga berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha mulia. Al-insan di sini asalnya, kalau surat-surat Makkiyah disebut al-insan ya ayuhan nas, maksudnya adalah orang-orang kafir. Allah sindir orang-orang kafir. Allah berkata ayyuhal insan. Tetapi sebagian ahli tafsir menafsirkan insan ini mencakup seluruh manusia, baik orang kafir maupun orang beriman. Kalau kita bawakan al-insan kepada makna orang kafir, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai orang kafir, manusia yang kafir, apa yang buat kau terpedaya sehingga kau durhaka kepada Tuhanmu yang maha mulia? Tuhanmu yang maha mulia, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Tuhanmu yang maha baik yang telah menciptakanmu, alladzi khalaqak, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakanmu, fasawwaka, menyempurnakan penciptaanmu, bentukmu yang indah, fa'adalak, dan menjadikan tubuh menjadi tubuh yang seimbang. Kok kamu bisa durhaka kepada Tuhan? Menciptakan kamu siapa? Dan orang kafir Quraisy mereka tahu mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang buat engkau terpedaya sehingga menyembah kepada berhala, wahai orang kafir? Bukankah kau tahu Allah yang telah menciptakanmu? Jadi tidak ada menjadi ada. Bukankah engkau tahu Allah telah menyempurnakan bentukmu? Bukankah kau tahu Allah telah menjadikan tubuhmu seimbang? Kita tidak seperti makhluk-makhluk yang lain. Ya, hewan-hewan ada yang berjalan kaki empat, ada yang berjalan dengan perutnya, ya. Ada yang berjalan dengan belok-belok, dan banyak hewan yang kalaupun seperti monyet tidak bisa tegak lurus, bongkok. Manusia diciptakan dengan sempurna dan dia seimbang, ya, dengan dia seimbang, ya. Kemudian Allah lanjutkan, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Yang Allah telah ciptakan engkau, Allah sempurnakan ciptaanmu dalam bentuk yang seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk yang Allah, bentukmu yang Allah kehendaki. Ya, artinya Tuhanmu. Kita tahu bahwasanya Allah Maha Pencipta.
kita tidak bisa menentukan model diri kita. Kalau setiap manusia bisa ingin melahirkan anak dengan model yang dia pilih, tentu dia akan pilih yang terganteng, tertampan, tercantik, terindah, tergagah ya. Tapi ternyata tidak. Yang menentukan bentuk adalah Allah, yang menentukan warna kulit adalah Allah. Betapa banyak seorang lelaki berkulit hitam menikah dengan wanita berkulit putih. Anaknya dia ingin ikut kulit istrinya, terkadang ikut kulit dia. Atau sebaliknya, dia ingin anaknya seperti dia, ternyata anaknya mengikuti kulit istrinya. Bukan di bawah naungan dia. Bahkan terkadang anaknya agak campur ya. Sebagian orang menikah kulit agak gelap dengan kulit putih, anaknya keluar salah satunya. Ada yang kakaknya hitam, ada adiknya putih. Ada yang ikut kulit ibunya, ada yang ikut bapaknya. Ada yang agak gabung, jadi agak kecoklatan. Ya. Bahkan terjadi, bisa jadi, dan ini pernah kasus terjadi. Ya, saya pernah dengar cerita seorang syekh. Jadi seorang lelaki berkulit putih menikah dengan wanita berkulit putih, anaknya hitam. Ini pernah terjadi. Bingung istrinya, anak hitam dari mana? Dia putih, suaminya putih. Ternyata dari kakeknya, kakek dari suaminya pernah ada yang berkulit hitam. Ya. Terkadang dia ingin anaknya mirip dia atau mirip istrinya, ternyata mirip omnya. Itu terjadi. Ini anak mirip sekali dengan omnya, ini anak mirip sekali dengan sepupunya. Allah yang menentukan bentuknya. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Allah ciptakan engkau, Allah sempurnakan tubuhmu, Allah pilih bentuk yang Allah kehendaki. Ya, menunjukkan bahwasanya ada Tuhan yang telah menciptakanmu. Nah, kalau kau tahu ada Tuhan yang menciptakanmu, ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa kau terpedaya sehingga engkau berpaling dari mentauhidkan Rabbmu yang maha baik, yang berikan kau segala keperluanmu, yang menciptakan kau dari tiada menjadi ada. Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya. Ini kalau kita bawakan al-insan kepada makna orang kafir. Sebagian ulama memandang ini juga dibawakan kepada orang beriman. Wahai orang beriman, kenapa kau bermaksiat? Kalau orang kafir, kenapa kau kafir? Kenapa kau bermaksiat? Kenapa kau menonton yang haram? Kenapa kau mendengar yang haram? Kenapa kau korupsi? Kenapa kau berzina? Kenapa kau minum khamar? Kenapa kau terpedaya? Sehingga kau membangkang kepada Rabbmu yang maha baik kepadamu, yang telah memberikan kau segala kenikmatan, yang berikan kehidupan kepadamu, yang berikan kesehatan kepadamu, yang telah menganugerahkan kepadamu anak dan istri, yang telah memberikan anugerah kepadamu rumah, yang memberikan kepadamu penghasilan, pekerjaan. Kenapa kau membangkang kepadanya? Tuhan yang maha baik kepadamu, yang menutup aibmu ketika kau bermaksiat. Kita bisa bawakan kepada dua makna. Insan di sini bisa artinya orang kafir, di sini orang beriman. Sebagaimana pendapat sebagian ahli tafsir. Setelah itu Allah berfirman, "Kalla bal tukadzibuna biddin." Tapi kalau kita lihat konteks surat ini, surat Makkiyah, maka yang benar ini terkait dengan orang kafir. Al-insan sini maksudnya orang kafir. Ya. Karena surat-surat Makkiyah biasanya terkait dengan pengingkaran orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari hari kebangkitan. Makanya setelah itu ayat ke-9 Allah melanjutkan terkait dengan orang kafir. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-sekali jangan begitu. Bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Orang-orang musyrikin Arab, orang-orang Quraisy, mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengingkari hari kebangkitan. Logika mereka tidak masuk, bagaimana tulang-tulang yang sudah hancur bisa kembali lagi menjadi manusia. Tidak masuk logika mereka. Ya. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Manusia berkata, siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang-tulang yang sudah hancur begini? Siapa yang bisa? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang bisa membangkitkannya adalah yang pernah menciptakannya pertama kali. Mudah. Kau pernah diciptakan oleh Tuhan, kau akui pernah diciptakan Tuhan, ya sudah, kalau kau mati Tuhan ingin mengembalikan engkau, mudah bagi Tuhan, ya. Mudah bagi Tuhan. Oleh karenanya, dalil tentang adanya hari kebangkitan banyak dalilnya. Allah sebut dalam Al-Qur'an, sudah kita bahas dalam masalah rukun iman. Pembahasan khusus tentang hari kebangkitan, dan dalil secara syar'i dan juga secara logika. Sebagian ulama menjelaskan tentang dalil logik, ya. Begini, kalau kau tahu Tuhan Maha Sempurna, kau tahu Tuhan Maha Sempurna, kau tahu Tuhan menciptakan ini semua ini berlaku di daerah kekuasaannya. Manusia ada yang zalim, ada yang dizalimi, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang dibunuh, ada yang dizalimi, ada yang menzalimi, ya.
ada yang terjadi banyak kejadian di atas muka bumi dan semua di bawah areal kekuasaan Tuhan. Tentunya di antara bentuk kesempurnaan Tuhan, kalau Tuhan itu sempurna, tentunya Dia tidak akan membiarkan begitu saja. Akan ada hari di mana semuanya akan disidang. Dan ini adalah suatu analogi yang sangat mudah dipahami. Kita bayangkan kalau seorang direktur di suatu perusahaan, pegawai-pegawainya korupsi, dia diam saja, cuma nonton, dia tidak bertindak apa-apa, maka dia bukan direktur yang benar. Kenapa dia tidak bisa bertindak? Menunjukkan dia banyak kekurangan, dia tidak punya power, dia tidak bisa menghukum, dia tidak bisa menangkap, dia tidak bisa bertindak, dan dibiarkan begitu saja. Ini berarti direktur yang tidak becus. Walillahil mathalul a'la. Kalau direktur yang benar, dia bisa mengatasi itu semua, dia bisa menyidang mereka, tidak dibiarkan begitu saja, ya. Maka walillahil mathalul a'la, Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Pasti semua yang terjadi dalam semesta ini pasti ada pertanggungjawabannya. Karena itu menunjukkan kesempurnaan Tuhan, pasti ada pertanggungjawabannya. Makanya Allah berfirman, "Kalla bal tukadzibuna bid-din." Tapi ternyata kalian mendustakan hari kebangkitan. Ad-din maksudnya hari kebangkitan. Seperti Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Ad-din maksudnya hari pembalasan. Setelah itu Allah berfirman, wa inna alaikum lahafizin, dan sungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi amalanmu. Kamu tidak dibiarkan begitu saja. Apa yang mau kau ucapkan seenaknya, apa yang mau kau dengar seenaknya, apa yang kau mau lihat seenak, tidak, semua ada catatannya. Wa inna alaikum lahafizin, ada malaikat-malaikat yang menjaga perbuatanmu. Dan malaikat-malaikat tersebut benar-benar nyata, namun kita tidak merasakannya. Kita tidak merasakan, tapi ada. Mudah bagi Allah menciptakan malaikat yang banyak mengawasi manusia, mudah bagi Allah. Bagaimana caranya? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifati malaikat-malaikat tersebut kiraman katibin. Malaikat-malaikat yang mulia yang tidak pernah membangkang kepada Allah, senantiasa bekerja. La yas'amun, tidak pernah bosan, la yafturun, tidak pernah letih. Makhluk yang luar biasa yang tercipta dari cahaya, namun kita tidak pernah melihat. Bahkan kita tidak merasakannya. Ya. Kiraman katibin, dan mereka mencatat. Mereka mencatat. Oleh karenanya sebenarnya catatan amal itu meskipun malaikat yang mencatat, tapi kontennya dari kita. Ini sering disampaikan. Engkau adalah penulis buku catatan amalmu, bukan orang lain. Engkau yang tulis, kau yang isi kontennya maksiat, kontennya istighfar, kontennya film, kontennya dangdutan, kontennya pengajian, yang isi kamu. Malaikat hanya sekretaris yang mencatat apa konten yang kau isi. Dicatatlah apa yang kau lihat, dicatatlah apa yang kau bicarakan, dicatatlah apa yang kau dengarkan, dicatatlah apa yang terbetik dalam hatimu berupa amal soleh ataupun riya, hasad, dengki dan yang lainnya, dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu lafal pun yang diucapkan kecuali ada malaikat raqib dan atid yang mencatat. Tidak satu lafal pun kecuali dicatat. Tidak ada yang luput. Pencatatan dengan detail. Lirikan mata, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu pengkhianatan lirikan mata. Kita ngelirik sekejap saja, 1/10 detik saja tercatat. Senyuman kita yang kita berikan sama orang kelihatannya sepele, tercatat. Makanya Allah mengatakan kiraman katibin, kalian mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan, sementara malaikat senantiasa sibuk mencatat amal perbuatan kalian. Sementara kalian mendustakan hari pembalasan. Kata Allah, ya'lamuna ma taf'alun, dan mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian lihat, kalian dengar, kalian semua diketahui oleh malaikat. Selesai. Allah menceritakan tentang hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat, manusia dibangkitkan. Kemudian semua akan ingat dengan apa yang dia lakukan, kebaikan, keburukan, bahkan dampak dari perbuatannya di kemudian hari setelah dia meninggal akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalian mendustakan hari kebangkitan, ingatlah bahwasanya semua perbuatan kalian tercatat. Setelah itu Allah masuk pada paragraf berikutnya tentang kondisi manusia. Ada dua model pada hari kiamat kelak. Yang pertama adalah orang-orang yang bahagia. Allah berfirman, innal abrara lafi na'im, sungguhnya orang-orang yang abror, orang-orang yang bar, ya. Al abror jama' dari bar, orang-orang yang baik.
saya bacakan sini Al-Bar ya, Al-Bar Al-Azhari ya, dalam kitabnya Tahdzibul Lughah, seorang ulama sunnah yang ahli bahasa, dia mengatakan al-bar diambil orang yang melakukan al-bir kebajikan adalah ittisa' fil ihsan wa ziyadatu fihi, yaitu melakukan kebaikan dengan secara luas, kebaikan secara luas, bahkan ditambahkan. Wa summiyatil bariyatu littisa'iha ya, makanya disebut dengan lapangan terbuka, dataran dengan al-bar karena luas ya. Demikian juga Az-Zabidi berkata, inna asla ma'nal bir as-sa'atu wa minhu ukhidhal barru muqabil al-bahr. Asal dalam bahasa Arab al-bir artinya luas. Ketika Allah memuji, Allah mengatakan innal abrar, perhatikan sini. Sudah kan? Allah mengatakan innal abrar. Innal abrar. Abrar tadi jamak al-bar. Al-bar tadi maknanya adalah luas dalam kebaikan. Orang-orang yang luas dalam kebaikan artinya kalau dia sedekah, dia bukan sedekahnya banyak. Kalau dia sholatnya banyak. Kalau dia berbakti sama orang tua banyak. Kalau dia penuntut ilmu, dia yang serius. Artinya dia bukan sekedarnya, tidak. Dia kalau berbuat baik dengan sebaik-baiknya, dengan luas kebaikannya. Maka disebut al-bar. Innal abrara lafi na'im. Sungguh dalam kenikmatan ya. Sungguh dalam kenikmatan. Seakan-akan dia tenggelam dalam lautan kenikmatan. Lafi, bukan ala na'im atau dalam kenikmatan. Allah mengatakan lafi, sungguh-sungguh dalam kenikmatan. Seakan-akan kenikmatan meliputi dia dari segala arah, benar-benar dia nikmat. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan orang-orang baik dalam kenikmatan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kenikmatan di sini mencakup 3 fase kehidupannya. Dia bahagia di dunia, di barzakh, di akhirat. Jadi jangan kita menyangka orang yang baik, orang yang soleh hanya bahagia di akhirat doang atau di alam barzakh doang. Tidak. Di dunia juga dia bahagia. Meskipun kondisinya mungkin tidak mengenakan, mungkin kondisinya miskin, mungkin kondisinya dalam kondisi sakit, tapi dia pasti bahagia karena orang beriman pasti Allah berikan kebahagiaan dalam hatinya. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah pernah berkata, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Sungguhnya di dunia itu ada surga, kebahagiaan. Siapa di dunia tidak bisa masuk ke dalam surga tersebut, dia tidak akan merasakan surga akhirat. Artinya Ibnu Taimiyah ingin mengatakan orang beriman pasti bahagia. Pasti bahagia apapun kondisinya. Ada kebahagiaan Allah berikan dalam hatinya. Dia dekat dengan Allah, dia baca Al-Qur'an. Ya, dia salat malam, dia berbakti sama orang tua, dia melakukan pengorbanan karena Allah Subhanahu wa taala, pasti kasih bahagia. Apapun kondisinya dia pasti bahagia. Ya. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang ditangkap di penjara sampai meninggal di penjara, dia mengatakan ma yasna'u a'da'u bi a'da'i bi. Apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Jannati wa bustani fi sadri. Surgaku di dadaku. Artinya saya akan selalu bahagia. Mau diapain aku? Mau di penjara, mau di ini, mau dilarang ini, dilarang anu. Aina ruhtu fahiya ma'i la tufariquni. Kemanapun aku pergi, surgaku berada di dadaku. Kebahagiaanku. In habsi khalwah, aku di penjara, aku berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qatli syahada, kalau aku dibunuh maka aku mati syahid. Wa ikhraji min baladi siyahah, kalau memang aku ternyata diusir, aku jalan-jalan melihat alam, melihat luasnya alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman pasti bahagia. Meskipun kondisi sulit, meskipun ujian yang dia hadapi. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, wa innal fujjara lafi jahim. Dan sungguhnya orang-orang fajir dalam jahim itu maksudnya dalam neraka ya. Sama, ini penderitaan. Di dunia juga menderita. Di barzakh
di akhirat. Bukankah kita sering lihat, kita nggak usah bicara tentang orang kafir, kita bicara para pelaku maksiat dari kalangan kaum muslim. Betapa banyak orang bekas pemusik. Padahal di musik-musik dia, kalau kita lihat zahirnya bahagia, padahal tidak. Kebahagiaan itu bukan hura-hura, bukan joget-joget, bukan konsumsi obat-obatan terlarang, bukan. Kebahagiaan itu di hati. Bukan berarti kalau zina-zina berarti dia bahagia. Nah. Banyak orang punya duit banyak nggak bahagia, sehingga cari kebahagiaan dengan morfin banyak. Sudah kita sering dengar. Ya. Bukan itu. Itu baru pelaku maksiat. Makanya mereka akhirnya meninggalkan popularitas mereka tinggalkan. Duit yang banyak mereka tinggalkan untuk mencari kebahagiaan yang hakiki dengan berpegang teguh di atas sunnah. Mereka merasakan kebahagiaan. Kalau mereka tulus, mereka pasti bahagia. Makanya mereka rela meninggalkan semua karena mereka tahu ini kebahagiaan. Bagaimana lagi dengan orang kafir kemudian masuk Islam? Lihat bagaimana mereka dapatkan kebahagiaan luar biasa yang tidak pernah mereka temukan ketika masih kafir. Kita lihat orang kafir kelihatannya bahagia secara fisiknya, tapi batinnya tidak. Batinnya tidak, gelisah, bingung, tidak ada. Bagaimana orang bahagia, kata Ibnu Qayyim, sementara dia tidak bersandar kepada pencipta alam semesta, dia bersandar kepada hawa nafsunya. Dia bersandar kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Kegelisahan dalam hatinya. Meskipun nampaknya dia memiliki banyak duit, banyak kemewahan, glamor hidup, tapi tidak. Dia pasti sengsara. Orang kafir pasti sengsara. Belum kondisi keluarganya, belum ditinggal sama anaknya, banyak lah. Ya. Yang tidak berbakti kepada dia. Apalagi di barzakh, apalagi di alam di akhirat. Ya. Kata Allah, wa innal fujjara lafi jahim. Sungguhnya orang-orang fajir, tukang pelaku maksiat, orang-orang kafir, mereka dalam penderitaan di neraka. Yaslaunaha yaumaddin. Maka mereka akan masuk dalam neraka di hari pembalasan. Sekarang mereka boleh mengingkari. Nanti ada saatnya masuk di neraka di hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin. Dan mereka tidak pernah gaib dari neraka. Artinya mereka kekal selama-lamanya dalam neraka jahanam. Mereka tidak pernah gaib meskipun satu detik, enggak ada gaib, selalu hadir. Wa ma hum anha, ini ungkapan yang mengerikan. Wa ma hum anha bighaibin. Mereka tidak pernah gaib dari neraka, dari siksaan meskipun sedetik pun. Tidak ada gaib, selalu neraka siap membakar mereka setiap saat. Mereka minta keringanan, yukhaffif 'anna yauma minal azab. Wahai malaikat, sampaikan kepada Allah, kurangi siksaan kami meskipun kurangi, bukan dihilangkan, kurangi meskipun sehari. Pingin rileks meskipun sehari, enggak usah dihilangkan azabnya, dikurangi. Enggak ada. Wa ma hum anha bighaibin. Tidak satu detik pun mereka terlepas dari siksaan, bahkan tidak dikurangi. Bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma yaumuddin. Dan tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Summa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Ini menunjukkan tentang dahsyatnya hari tersebut. Allah menggunakan metode pertanyaan berulang-ulang. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Summa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian tahukah engkau adalah apa itu hari pembalasan, yaitu di mana kalian akan dibalas. Seluruh perbuatan kalian, kebaikan maupun keburukan, akan dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan meskipun hanya sekecil zarrah, sekecil semut kecil, yarah, dia akan melihat hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan meskipun sekecil zarrah, dia akan melihat hasilnya. Karena itu hari pembalasan. Allah akan balas dengan seadil-adilnya. Apa itu hari pembalasan? Kata Allah, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yaitu pada hari ketika seorang sama sekali tidak berdaya untuk menolong orang lain. Masing-masing sibuk dengan urusannya. Yauma yafirul mar'u min akhi. Saudara akan dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, akan kabur dari ibunya, kabur dari ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, dia akan kabur meninggalkan istri anak-anaknya. Masing-masing mengurus sendiri-sendiri. Ketakutan bagaimana semua memori teringat, maksiat yang dia lakukan semua dia ingat. Takut hari tersebut. Memikirkan dirinya, gimana memikirkan orang lain. Meskipun dalam dari hadis-hadis menunjukkan ada pemberian syafaat, tapi asalnya itu setelah Allah izinkan. Asalnya tidak ada yang bisa memberi manfaat kepada yang lainnya, hukum asal. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Tidak ada yang bisa memberi manfaat kepada orang lain, tidak ada. Mau anak kepada bapak, bapak kepada anak, kepada ibu, enggak ada. Wal amru yauma idzin lillah, dan seluruh perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam hadis
Qudsi Allah mengatakan, Anal Malik, aina mulukul ard, ana dayyan. Aku adalah raja, aku adalah yang memberi pembalasan. Aina mulukul ard, mana raja-raja dunia? Kata Allah, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Pada hari ini kerajaan milik siapa? Hanya milik Allah yang Maha Esa dan Maha mendominasi. Ya. Oleh karenanya surat ini mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya bermaksiat. Ya. Allah Maha baik. Justru kebaikan yang Allah berikan kepada kita harus yang buat kita sadar kepada Allah, buat kita semakin dekat kepada Allah, bukan kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Tentu kita tidak memungkiri setiap kita pasti terjerumus dalam maksiat. Kalau kita terjerumus segera bertobat, jangan pernah menunda tobat. Ya, jangan pernah menunda taubat. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja penjelasan singkat dari surat Al-Infitar. Mungkin kalau ada para dokter ingin bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke sesi menjawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama dari komentar dari Abu Sausa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kejadian kiamat yang diceritakan pada surat Al-Infitar disaksikan oleh semua manusia atau hanya orang kafir saja yang menyaksikan kejadian ini? Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yang menyaksikan dahsyatnya hari kiamat, terbelahnya langit dan semuanya, hanyalah syirarul khalqi indallah, yaitu orang-orang yang paling buruk, yang mereka man adrakathum sa'ah, yang mereka mendapatkan hari kiamat. Sehingga dalam hadis disebutkan bahwasanya ketika menjelang hari kiamat, orang-orang yang baik akan diwafatkan oleh Allah, datang angin kemudian mengambil ruh orang-orang yang baik. Tinggal orang-orang yang paling buruk. Orang yang paling buruk tersebutlah mereka akan mendapati hari kiamat. Yang mendapati ditiupkan sangkakala semuanya. Ini pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak semuanya benar. Orang-orang yang buruk yang akan mendapati tiupan sangkakala. Kemudian manusia akan dibangkitkan. Ketika dibangkit mereka akan melihat proses hancurnya alam semesta. Langit terbelah, bintang berjatuhan semuanya. Mereka akan datang. Dan ini pendapat cukup kuat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang hal ini kepada orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy meninggal, sudah meninggal. Artinya kalian akan menyaksikan hal ini. Kapan? Ketika kalian dibangkitkan. Jadi pendapat yang kedua mengatakan semua akan melihat. Semua akan melihat. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yauma tarawunaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Rabb kalian, sungguhnya gempa, goncangan terjadi pada hari kiamat sangat dahsyat. Ketika kalian melihatnya, kata Allah, ketika kalian melihatnya. Tadhalu kullu murdi'atin amma ardat. Orang yang sedang menyusui anaknya dia akan lupa dengan anaknya. Wa tadau kullu dzati hamlin hamla. Orang yang mengandung akan keguguran. Ya. Wa taran nasa sukara wa ma hum sukar. Kalian akan lihat orang-orang berjalan dengan sempoyongan seperti orang mabuk padahal mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, tapi karena azab Allah yang pedih. Wallahu a'lam bishawab. Ada dua pendapat ya. Saya sendiri lebih cenderung bahwasanya semua akan melihatnya. Karena ayat-ayat ini dibawakan kepada orang-orang kafir, seakan-akan Allah mengatakan kalian akan melihat hari tersebut. Wallahu taala alam bishawab. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika seseorang sudah bertaubat? Apakah dosa yang kita sudah bertaubat itu tetap akan diperlihatkan pada hari kiamat? Allah alam bisawab. Kalau dosa yang sudah bertobat disepakati oleh para ulama bahwasanya dosa yang sudah seorang bertobat darinya tidak ada efeknya. Tidak ada efeknya. Artinya tidak ada hukumannya, sepakat. Tetapi apakah catatannya masih ada atau tidak, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan tetap diperlihatkan catatannya, tapi catatannya kamu pernah berdosa begini dan telah diampuni. Tetap ada catatannya. Ya. Tapi catatannya kamu pernah berdosa demikian, begini dan telah diampuni. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak. Kalau sudah sudah bertobat, seakan-akan tidak ada dosa sama sekali. At-ta'imu minadz-dzam kama la dzamba lahu. Seorang yang melakukan dosa dan dia bertobat seakan-akan tidak punya dosa sama sekali. Artinya tidak diperlihatkan lagi catatannya. Tetapi kalau kita melihat dalil-dalil bagaimana para anbiya, mereka sudah diampuni, tapi mereka masih ingat. Nabi Adam alaihissalam ketika bermaksiat makan buah, dia diampuni atau tidak diampuni? Fataba alaih, kata Allah, Allah menerima tobatnya.
Tapi dia ingat ketika orang-orang datang kepada dia mengatakan, bagaimana aku ingin beri syafaat, aku telah melanggar, aku telah makan buah yang dilarang. Nabi Musa ketika orang minta syafaat, dia mengatakan, laqad qataltu nafsan lam umar bi qatliha. Bagaimana aku beri syafaat? Aku pernah membunuh jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Jadi Nabi Musa ingat, padahal sudah diampuni. Faghfaralah, kata Allah, Allah ampuni dia. Allah alam bisawab ya. Oleh karenanya kita mulai sekarang berusaha tidak bermaksiat. Kalau kita bersikap bertobatlah. Karena sebagian ulama mengatakan, ya sawata wa in afaut. Perkara yang sangat memalukan meskipun kau ampuni kami ya Allah, tatkala engkau memperlihatkan dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Tapi tadi kembali lagi dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak ada lagi catatannya, ada yang mengatakan masih terlihat catatannya untuk menunjukkan rahmat Allah, bagaimana Allah mengampunimu padahal kau pernah melakukan demikian. Wallahu taala alam bisawab. Tapi kalau dampaknya sudah enggak ada, artinya siksaan sudah enggak ada. Terima kasih Ustaz jazakallah Allah. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Afwan, Anda izin bertanya, bagaimana hukumnya jika panitia kajian mengundang Ustaz yang tidak bermanfaat salih, bahkan niatnya untuk kepentingan syariat Islam? Semuanya kita tidak ada yang sempurna, tapi kalau secara global orang itu mengajarkan kepada kebaikan, kalaupun ada kesalahannya bisa kita ingatkan ya, insya Allah tidak jadi masalah ya. Tapi kalau orang tersebut ternyata memang dai yang menyeru kepada bid'ah dan anti sunnah, maka tidak boleh kita mengundang atau mengajak orang untuk mendengarkan hal-hal seperti ini ya, karena akan mengantarkan orang kepada kesalahan-kesalahan dalam berakidah, dalam beramal, dan masing-masing akan bertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Tapi kalau orang itu baik, kemudian ajarannya baik ya, mungkin ada kesalahan sedikit bisa diingatkan, saya rasa tidak jadi masalah ya. Tapi kalau benar-benar dia anti sunnah, kemudian dia benar-benar anti dakwah, tidak suka dengan dakwah tauhid, maka jangan. Kita tidak ingin orang-orang terjauh dari sunnah Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan berikutnya, jika semua pasti akan tercatat, bahkan isi hati pun tercatat, bagaimana dengan perbuatan niat buruk tapi belum sampai berbuat? Jika niat baik baru niat saja dapat pahala, apakah niat buruk atau isi hati yang buruk belum berbuat sudah mendapatkan dosa? Tentu ada aturan dalam pencatatan ya, kapan malaikat mencatat sebagai dosa, kapan malaikat mencatat sebagai pahala. Niat buruk kalau seorang meninggalkannya karena Allah dicatat sebagai kebaikan. Niat buruk kalau ditinggalkan begitu saja tanpa karena Allah tidak dicatat sebagai keburukan. Orang punya niat buruk, tiba-tiba dia tinggalkan karena malas atau apa, dia tidak jadi lakukan, dia tidak dapat dosa. Tapi kalau dia tinggalkan karena Allah justru dicatat sebagai pahala. Malaikat tahu, itu malaikat tahu tentang Allah, berikan mereka kemampuan untuk menilai orang ini akhirnya niat buruknya dia tinggalkan karena Allah jadi kebaikan. Sama, ada orang punya niat kebaikan, dia tidak jadi lakukan, malaikat tahu, oh dicatat satu kebaikan. Kalau ternyata dia amalkan, dicatat menjadi 10 kebaikan dan berlipat-lipat ya. Jadi yang penting kita berusaha untuk berniat baik. Kalau kita punya niat buruk, segera kita tepis. Kita tepis karena Allah. Dan kita tahu namanya manusia tidak bisa mengontrol hatinya. Tiba-tiba ada bisikan-bisikan dalam hatinya, pikiran-pikiran yang lewat. Maka kalau buruk segera kita kontrol, segera kita istighfar, kita minta kepada Allah akan mengokohkan hati kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana tips agar ketika membaca surat-surat terkait hari kiamat dalam sholat kita bisa menghayatinya sehingga dapat khusyuk saat sholat, bahkan hingga tidak ada salahnya kita baca dengan pelan-pelan. Idza sama'un fatarat, sambil kita bayangkan. Dan tidak ada salahnya kita ulang-ulang. Nabi pernah mengulang-ulangi satu ayat. Ya. Sebagaimana Umar pernah mengulang-ulangi satu ayat ya. Tidak jadi masalah kita menghayati. Jadi kita mainkan hati kita, kita menghayati ayat-ayat tersebut ketika kita baca sambil kita bayangkan tafsirnya. Sambil kita bayangkan bagaimana dahsyatnya hari tersebut sehingga kita terbawa, keimanan kita bertambah dengan membaca surat-surat tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja kepada para dokter, kepada para pemirsa apa yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada
kajian berikutnya tentang tafsir surat yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.